I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Yang A. Ciri-ciri perusahaan yang menggunakan perhitungan AP proses costing. Yang pertama, produk yang dihasilkan bersifat homogen atau standardized produk dengan mengkonsumsi biaya setiap produk relatif sama. Yang kedua, contoh perusahaan pabrik yaitu PT Semen Padang, perusahaan yang menghasilkan air mineral seperti Aqua, LB, dan Asia Bagus. Perusahaan yang menghasilkan perabotan seperti Olympic dan Ligna. Dan perusahaan yang menghasilkan telepon seluler seperti Nokia, Motorola, dan Sony Ericsson. Yang ketiga, contoh perusahaan jasa yaitu jasa kamar hotel dan jasa penerbangan. Yang B. Ciri-ciri perhitungan HP proses. Yang pertama, harga pokok produk dihitung pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, biaya produksi BB, BTK, BOP dibebankan ke produk menggunakan aktual costing. BBBL, BTKL, dan BOP dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya. Yang ketiga yaitu biaya produksi dikumpulkan dengan menggunakan media yang disebut laporan harga pokok produksi, Cost of Production Report. Yang keempat, harga pokok produknya dihitung untuk setiap proses. Yang C. Perlakuan persediaan barang dalam proses PDP awal. Yang pertama, dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Yang kedua, produk dalam proses awal periode ini akan membawa harga pokok persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok persatuan yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai yang ditransfer ke gudang atau ke departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan pokok dalam proses awal yang menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk sesuai selesai tersebut. Yang D. Menyusun laporan HPP. Kalkulasi metode rata-rata. Yang pertama, dalam kalkulasi atau penetapan biaya rata-rata dalam hal ini berarti bahwa biaya persediaan awal barang dalam proses digabungkan dengan periode yang baru. Kemudian biaya unit-unit yang ditransfer kepada departemen berikutnya dihitung melalui perkalian jumlah unit yang ditransfer dengan biaya akhir per unit. Yang kedua, dalam metode rata-rata biaya persediaan awal barang dalam proses ditambahkan ke biaya dari departemen sebelumnya dan biaya bahan, pekerjaan dan overhead pabrik yang dikeluarkan selama periode itu. Biaya per unit akan ditentukan dengan membagi biaya-biaya ini dengan kualitas produksi ekuivalen. Unit-unit serta biaya kemudian ditransfer ke departemen berikutnya sebagai suatu angka kumulatif. Kalkulasi metode masuk pertama, keluar pertama. Yang pertama, dalam metode ini, biaya persediaan awal barang dalam proses dipisahkan dari biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dan tidak dirata-ratakan dengan biaya tambahan. Biaya tambahan baru. Metode ini menghasilkan dua angka biaya per unit. Yang A, persediaan awal barang dalam proses yang diselesaikan. Yang B, unit yang dimulai dan diselesaikan dalam periode yang sama. Yang kedua, biaya persediaan awal barang dalam proses dicantumkan sebagai satu angka terpisah. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit persediaan awal ditambahkan ke biaya tadi. Jumlah kedua, biaya
biaya ini kemudian ditransfer ke departemen berikutnya. Unit ekuivalen produksi sama dengan unit ekuivalen untuk melengkapi persediaan awal ditambah unit yang masuk dan diselesaikan selama periode tertentu ditambah unit ekuivalen persediaan akhir barang dalam proses. Unit ekuivalen untuk menyelesaikan persediaan awal dalam kurung unit jumlah unit dalam persediaan awal dikali 100% dikurang persen penyelesaian persediaan awal. Perhitungan HPBP untuk produk yang diolah lebih dari satu departemen. Kriteria untuk produk yang diolah melalui lebih dari departemen produksi. Untuk produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiap departemen produksi dihitung harga pokoknya. Yang kedua, HPP jadi departemen pertama merupakan bahan baku departemen berikutnya. Yang ketiga, harga pokok barang jadi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan di departemen pertama ditambah biaya yang dikeluarkan di departemen berikutnya. Contoh soal, PT Sinamar memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Dalam menghasilkan produknya, data produk dan biaya produksi kedua departemen tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan keterangan, produk masuk proses dalam Departemen Pengolahan berjumlah 2.500 kg, sedangkan dalam Departemen Penyelesaiannya yaitu tidak ada. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke Departemen Pengolahannya yaitu 2.000, sedangkan Departemen Penyelesaiannya yaitu tidak ada. Kemudian penyelesaian dalam Departemen Pengolahan yaitu tidak ada, sedangkan dalam Departemen Penyelesaiannya yaitu 1.800 kg. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke gudang dalam Departemen Pengolahannya yaitu berjumlah 500, sedangkan dalam Departemen Penyelesaiannya yaitu 200. Kemudian produk dalam proses akhir periode dengan tingkat penyelesaian. Yang pertama, biaya bahan baku dalam Departemen Pengolahannya yaitu 100%, sedangkan dalam biaya penyelesaiannya yaitu tidak ada. Kemudian biaya bahan penolong dalam Departemen Pengolahan berjumlah 100%, sedangkan dalam Departemen Penyelesaiannya yaitu tidak ada. Kemudian BTKL dalam biaya pengolahan berjumlah 50%. Kemudian dalam Departemen Penyelesaiannya yaitu 60%. Kemudian BOP dalam Departemen Pengolahan berjumlah 30%, sedangkan Departemen Penyelesaiannya yaitu 40%. Kemudian biaya yang dikeluarkan selama satu periode. Yang pertama, biaya bahan baku berjumlah yaitu 5 juta. Kemudian dalam Departemen Penyelesaiannya yaitu tidak ada. Selanjutnya biaya bahan penolong berjumlah dengan 7.500.000. Kemudian dalam Departemen Penyelesaiannya yaitu tidak ada. Kemudian BTKL dalam Departemen Pengolahan berjumlah 11.250.000. Kemudian dalam Departemen Penyelesaiannya yaitu 7.500.000. Kemudian BOP dalam Departemen Pengolahan berjumlah 16.125.000. Sedangkan dalam Departemen Penyelesaian yaitu 8.084.000. Kemudian dijumlahkan dapat hasilnya dengan 39.875.000, sedangkan Departemen Penyelesaiannya yaitu berjumlah 15.584.000 rupiah. F. Perlakuan produk hilang. Dalam pengolahan produk dapat timbul produk hilang, yaitu sebagai produk menguap, mengkristal atau menyusut di dalam pengolahan produk yang dapat disebabkan karena sifat bahan, misalnya mengandung gas yang mudah menguap atau karena sifat pengolahan produk. Dua metode perlakuan produk
produk hilang dalam proses terjadi dari: yang pertama, produk hilang dianggap terjadi awal proses. Yang kedua, produk hilang dianggap terjadi akhir proses. Karakteristik produk hilang awal proses. Yang pertama, produk hilang awal proses dianggap tidak menikmati biaya produksi pada departemen atau tahap di mana produk hilang. Yang kedua, dalam perhitungan produksi ekuivalen, produk hilang awal proses tidak dimasukkan di dalam produksi ekuivalen. Yang ketiga, produk hilang awal proses tidak dibebani harga pokok. Karakteristik produk hilang akhir proses. Yang pertama, produk hilang akhir proses dimasukkan ke dalam perhitungan produksi ekuivalen karena produk hilang akhir proses dianggap telah menikmati biaya. Yang kedua, produk hilang akhir proses dianggap telah menikmati biaya produksi pada departemen atau tahap di mana produksi hilang. Yang ketiga, produk hilang akhir proses diperhitungkan harga pokok. Harga pokok produk hilang tersebut dibebankan kepada produk selesai yang dipindahkan kepada departemen berikutnya atau ke gudang produksi selesai. Faktor penyebab produk cacat. Yang pertama, bersifat normal, di mana setiap proses produksi tidak bisa dihindari terjadinya produk cacat. Maka biaya untuk memperbaiki produk cacat tersebut dibebankan ke setiap departemen di mana terjadinya produk cacat, dengan cara menggabungkan setiap elemen biaya yang dibebankan pada setiap departemen. Yang kedua, akibat kesalahan, di mana terjadinya produk cacat diakibatkan kesalahan dalam proses produksi seperti kurangnya perencanaan, pengawasan, dan pengendalian, kelalaian pekerja, dan lain-lain. Maka biaya untuk memperbaiki produk cacat seperti ini tidak boleh dibebankan ke setiap elemen biaya, tetapi dianggap sebagai kerugian perusahaan yang harus dimasukkan ke dalam rekening rugi produk cacat. G. Perlakuan biaya perbaikan produk cacat. Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Tetapi secara ekonomis, produksi tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, dan biaya yang dikeluarkan harus lebih rendah dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki. Perhitungan unit ekuivalen produksi. Di dalam perhitungan unit ekuivalen produksi, apabila terjadi produk cacat akan diperhitungkan karena produk cacat tersebut telah menyerap biaya di mana terjadinya produk cacat tersebut. Dengan rumus produksi selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian ditambah produk cacat.